Oke teman-teman, kembali bertemu lagi dengan saya di video kali ini. Mungkin untuk meneruskan pembahasan yang kemarin teman-teman ya, tentang siapa diri kita sebenarnya, untuk lebih mengenal siapa diri kita. Nanti coba kita ulas kembali yang kemarin sedikit tentang memang unsur yang ada di dalam diri kita. Ada 3 pokok unsur yang ada di dalam diri kita, yaitu jasad, pikiran, dan juga jiwa. Kajian yang kita bahas kali ini menurut pandangan saya memang penuh dengan makna, memang dalam teman-teman. Mungkin jika tidak dipahami, anggap aja dongeng teman-teman ya, jangan terlalu menjadi mengganggu pikiran. Nanti ketika saatnya itu akan terjawab sendirinya. Penting gak sih kita mengenal diri kita sendiri? Mengenal diri, bagi saya itu sangat penting, karena dengan mengenal diri kita menjadi tahu akan tujuan hidup. Kita menjadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Finishnya kita jadi tahu teman-teman. Menjalankan hidup tidak lagi hanya sekedar berdasarkan bahasanya ikut-ikutan. Gak salah kita ikut-ikutan, karena memang awal mungkin di situ. Tapi sejatinya kita harus menemukan pegangan sendiri, punya makna sendiri, memaknai diri kita. Sejatinya 3 unsur yang melekat di dalam diri manusia itu tidak bisa dipisahkan. Semuanya saling berkaitan satu sama lain. Jika ada yang tidak seimbang, maka semuanya terpengaruh. Terkadang dalam setiap bab kehidupan itu intinya hanya tentang 3 hal itu. Bagaimana kita mengolah raga, bagaimana kita mengolah pikir, dan bagaimana kita mengolah rasa atau jiwa kita. Itu teman-teman. Orang yang memang sudah mampu untuk mengenal dirinya dan lebih dalam lagi mengenal part lah di dalam dirinya, bagian-bagian dalam dirinya, dan akhirnya dia memahami setiap fungsi yang ada di dalam dirinya, dia akan menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Dia bisa memimpin dirinya sendiri, dan dia bisa mengarahkan dirinya sendiri dengan tepat dan dengan penuh kebijaksanaan. Ibaratkan tubuh manusia, anggaplah suatu negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin, bukan? Di dalamnya ada komponen atau rakyat yang harus diarahkan kembali pada suatu landasan berpikir kita saat ini. Saya sendiri pun dilandasi dengan salah satu keterangan bahwa kita manusia ditunjuk sebagai khalifah, yang artinya apa? Pemimpin fil ardh, di bumi. Nah, secara konteks mungkin khalifah fil ardh ini umum masyarakat kita memahami dalam cakupan lebih luas, itu bumi semesta ini, bumi ini, dan kita memimpin. Tapi kalau kita tarik perkecil, diri kita pun diri kita pun bagian dari bumi, karena jasmani ini Allah ciptakan, Tuhan semesta ciptakan dari sari pati tanah, gitu. Art yang sejatinya di sini dimulai dari diri kita sendiri. Ida binafsi, mulailah dari diri sendiri, bukan untuk memimpin ke luar. Itu menurut pandangan saya. Bagaimana kita memimpin setiap, bahasanya mungkin tadi kalau suatu negara, rakyat yang ada dalam diri kita, dan rakyat ini terdiri dari 3 bagian, bukan bagian jasmani, bagian pikiran, mind,
dan bagian rasa. Yang semuanya harus dilatih. Untuk apa? Untuk bisa mencapai kemaksimalan amalia, maksimalan diri, potensi diri. Kenapa kita harus memaksimalkan potensi diri? Untuk merasakan anugerah Allah, kebesaran Allah yang ada di dalam diri kita. Nah, kebanyakan kita, mungkin juga perjalanan saya pun dulu seperti itu, terjebak dengan perspektif, persepsi, kan, dengan narasi yang akhirnya kita melupakan dengan diri kita sendiri, yang sebenarnya yang menjadi amanah, tanggung jawab utuh yang langsung diberikan oleh Sang Maha Kuasa. Kita lebih sibuk menguruskan sesuatu yang sejatinya mungkin baru amanah tambahan, atau bahkan mungkin nggak ada kaitannya sama sekali dengan kita. Oke teman-teman, nah kembali pada pembahasan kita tentang bagaimana kita memahami diri kita. Tujuannya tadi sudah saya sampaikan. Untuk apa? Untuk tahu tujuan hidup kita. Untuk apa kita tahu tujuan hidup, tahu diri, tahu tujuan hidup, agar apa yang kita lakukan saat ini tepat, sesuai dengan rule atau sirotol mustaqim, jalan yang sudah ditetapkan. Terlepas kita melalui fase-fase fraktalisasi, pembiasa, bahasa cahaya ngebias kemana-mana, berubah warna, kontaminasi. Tapi itulah bagian dari perjalanan. Pertama, dasar yang harus kita ketahui terlebih dahulu, kita dalami 3 aspek ini, tentang raga, pikir, dan juga rasa. Dalam raga, ya ini ada mata, telinga, mulut. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, ini semua penuh makna, teman-teman. Saya kasih contoh satu. Kenapa di setiap lubang yang ada di dalam diri kita, entah lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, bahkan lubang vital kita, itu selalu ada bulu. Ketika saya coba tafakuri, kenapa di setiap lubang itu ada yang namanya bulu. Dan yang saya pahami, yang saya dapat menurut versi saya, bulu adalah fungsinya untuk bagaimana kita menyaring, memberikan saringan. Yang saya pahami, yang namanya bulu itu fungsinya sebagai saringan, menyaring. Maknanya apa? Di setiap lubang di dalam diri kita ada bulu. Apapun yang masuk maupun yang keluar, sejatinya harus disaring, teman-teman. Bagaimana dari yang masuk itu bisa kita olah, juga bahasanya ya kita cerna terlebih dahulu atau saring terlebih dahulu. Jangan semuanya dimasukkan, termasuk apa yang saya sampaikan saat ini. Saring terlebih dahulu. Dan apapun yang keluar dari dalam diri kita, entah ucapan, entah penglihatan, saring juga. Itu teman-teman, jangan sampai ada kotoran juga yang keluar. Bahasa yang kotor, pandangan yang kotor, masuk pendengaran yang kotor. Sama itu yang saya dapat. Nah, itu hikmah ketika kita mempelajari diri kita. Karena diri kita ini ayat nyata, kan? Ayat nyata yang maha kuasa. Harus kita kaji. Ketika kita lebih dalam mengenal diri kita, saya jamin kita akan sangat-sangat merasa exciting. Karena kita akan menemukan begitu banyak sesuatu yang luar biasa di dalam diri kita.
Efeknya apa? Manfaatnya apa? Tadi salah satu manfaatnya tingkat kesadaran dan cara pandang kita yang berbeda. Kejadiannya bisa sama, tapi sikap kita bisa berbeda. Lebih apa ya bahasanya, elegan dalam menghadapi atau menyikapi suatu persoalan itu. Kayak gitu. Butuh proses, tapi bukan hal yang tidak mungkin. Untuk kita bisa memahami apa yang ada di dalam diri kita. Banyak lagi contohnya. Contoh, mungkin banyak yang tahu kenapa sih mulut satu gitu kan, tapi mata telinga dua. Dan simpelnya ya berbanyaklah melihat, berbanyaklah mendengar, bukan dengan perbandingan 1 berbanding 2 gitu. Lebih sedikit berbicara, tapi banyak melihat dan mendengar. Karena itu sekalinya pun kita memang tugas ini berat, karena bahasanya kan lidah ini lebih tajam daripada pedang. Tapi di sini juga mulut itu punya tugas langsung dari Yang Maha Kuasa itu, kul haqqo walau kana murran. Ini yang berat tugasnya. Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Ini puncak kesuksesan mulut itu di situ. Ketika mulut ini sanggup mengatakan kebenaran walaupun pahit. Puncak kesuksesan derajat mulut. Nah, bagaimana nih kita sebagai pemimpin terus mendampingi, mengingatkan mulut kita untuk pada titik itu. Mata sama, hindarkan pandanganmu dari zina, ya kan? Pandangan yang penuh dengan syahwat. Ini juga sama. Bagaimana tugas untuk mata sampai pada puncak titik itu, bisa selamat dari pandangan zina. Begitupun telinga, puncaknya dari telinga apa? Sampai pada titik telinga ini bisa mendengar dengan benar. Nah, itu beberapa contoh ketika kita mulai mengkaji sesuatu dalam diri kita. Ini dari unsur jasmani, mata juga. Bagaimana kita bisa melihat dengan benar. Nah, itu beberapa penjelasan atau pemanaan saya. Tetapi intinya teman-teman, bahwa yang harus kita sadari terhadap jasad ini, bahwa jasad ini adalah avatarnya diri kita, bahwa jasad ini adalah wadahnya diri kita, wadah yang difasilitasi oleh mata, oleh mulut, oleh telinga. Itu yang harus benar-benar kita sadari. Agar apa? Agar kesadaran kita tidak berhenti terhadap jasad saja. Kita menyadari bahwa diri kita ini tidak hanya sekedar jasmani. Ibaratkan suatu kendaraan yang memang ada kebutuhan yang harus dipenuhi secara wadah. Ya, kalau motor kan perlu bensin, bahan bakar lah, untuk motor itu bisa berjalan. Tetapi kan motor itu bukan diri kita, hanya sekedar kendaraan. Atau dulu mungkin bahasanya kuda, tunggangan. Memang harus diberikan makan. Tapi kan kita bukan kuda, tapi kuda adalah bagian dari perjalanan kita. Begitu teman-teman. Nah, sama dengan jasad ini, ada kebutuhan yang harus dipenuhi dari unsur jasad ini, karena inilah kendaraan kita untuk bisa memahami alam semesta.
alam dunia, tempat wadah pembelajaran hidup. Nah, jangan sampai hidup kita hanya disibukkan untuk memenuhi kebutuhan jasad saja, mempercantik jasad, mempercantik kendaraan, tapi tidak melakukan perjalanan. Gitu. Wadah ini, raga ini tidak digerakkan, tidak dijalankan, hanya sekedar cantik, dan elok, dan mewah, dilengkapi dengan pernak-pernik, kan, dengan fashion apapun itu, tetapi tidak digunakan untuk perjalanan hidup kita, untuk menemukan atau untuk kembali pada tujuan yang sejati, pada misi yang sejati. Halnya apa? Ya maksudnya hanya sekedar bahasanya ya nggak percuma, ya mungkin kurang efisien saja gitu kan, intinya itu. Nah, kenapa sih kita harus mulai memahami diri kita? Agar apa? Agar posisi kita tepat fungsi. Kayak gitu. Contoh gini lah. Dari pagi sampai sore, pagi lagi sampai sore lagi, apa yang kita cari? Apa yang kita perbuat? Kalau hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, kebutuhan untuk bagaimana diri jasad, gitu kan, pemanaannya hanya sebatas itu. Jadi kalau hanya sekedar untuk tadi memenuhi kebutuhan jasmani, hanya untuk bagaimana kita bertahan hidup, gitu kan, sekedar itu, mungkin perjalanan kita tersendat, teman-teman. Tapi bukan tentang salah dan benar ya, saya di sini bukan hakim, hanya memberikan suatu gambaran perspektif lain lah tentang diri ini, hanya itu teman. Tidak ada untuk menghakimi kita, semuanya tentang pilihan, dan Allah pun memberikan kabar gembira semuanya, terserah kita menerima. Nanti ada sesi khusus akan kita bahas tentang apa ya, tentang kebahagiaan, tentang macam-macam kebahagiaan. Nah, nanti versi kebahagiaan kita tuh versi yang mana gitu, teman-teman. Dan teman-teman bisa membandingkan nikmat mana, gitu kan, dengan kebahagiaan ini atau kebahagiaan seperti ini. Nanti kita akan bahas secara khusus tentang kebahagiaan. Kembali ke pembahasan kita tentang untuk lebih mengenal diri, khusus di video kali ini tentang jasad kita, bahwa sejatinya jasad ini sebagai wadah kendaraan. Tapi kita pun jangan sampai zolim terhadap jasad ini, terhadap kendaraan ini. Kita luper, baik amal dunia maupun akhirat, bahasanya sampai kita lupa akan keseimbangan hidup, kayak gitu. Jadi tetaplah tentang keseimbangan, gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin nanti kita lanjut lagi pembahasan kita tentang mengenal diri. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Kembali ya teman-teman, bahwa di sini saya hanya sekedar menyampaikan apa yang menjadi pengalaman saya, pandangan saya, tidak memaksa untuk disepakati. Kembali kepada teman-teman yang mengolah, bukan teman-teman sendiri yang menilai. Saya kembalikan, saya hanya menyebutkan. Semoga ada hikmah dan pembelajaran untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.